dua media itu turut tergugat 100M kan, bahwa mekanisme yang sudah dilakukan Herald dengan hak jawab dan permohonan maaf itu bagian dari sebuah mekanisme akhir yang sudah diselesaikan dan itu sudah selesai. Dan Herald dalam hal ini tidak membuka peluang untuk nilai kompensasi yang 500M itu. Saya mau menekankan publik harus paham ketika yang dikonferensi perskan itu isu korupsi, isu pemerintahan, itu hak publik. Kenapa harus dipidanakan? Jaminan kepastian hukumnya jelas, publik itu punya akses informasi. Nah, kalaupun sekarang rata-rata yang digugat itu hasil berita conference, tidak ada jurnalis itu mau pergi meliput. Tidak ada, Mi. Ini kan kemunduran demokrasi, Pak. Fajiran Langgeng. Selamat datang di podcast Rakyat News, Kak. Makasih. Bagaimana kabarnya, Kak? Iya, alhamdulillah sehat. Lumayan ini seminggu lagi cuaca Makassar. Iya. Masih proses recovery. Iya. Berapa hari. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Kak Fajar ini sangat familiar kita ini di wartawan khususnya di Makassar ya. Senior kita dalam konsultasi soal hukum, kemudian banyak terlibat di masalah-masalah media dan sekarang juga di LBH Pers. Iya. Sekarang saya ingin tanya, LBH Pers itu masih aktif atau tidak, Kak? Kalau untuk agenda advokasi sebenarnya LBH Pers itu berdiri berdasarkan keputusan Haji Makassar ya. Karena melihat beberapa kasus di tahun 2009-10 itu banyak kasus-kasus jurnalis dan Haji se-Indo mendorong pembentukan LBH Pers spesifik untuk mengadvokasi teman-teman Haji. 2011 berdiri di Makassar LBH Pers dan saya diberi tanggung jawab sama teman-teman Haji. Salah satunya sebenarnya pendiri LBH Pers itu ada 5 organisasi profesi. Iya, itu ada Haji, JTI, PJI dan ada 2 perwakilan masyarakat, akademisi. Ya, dan perusahaan pers. Nah, berangkat dari 2011 sampai 3-5 tahun terakhir corak penanganan kasus LBH Pers itu lebih banyak ke tingkat kekerasan. Jurnalis yang mengalami kekerasan ketika meliput di lapangan, intimidasi, teror, terus pemukulan tanpa ada yang jelas dari pihak mana itu yang terjadi. Nah, 2000 kesini 2019 sampai sekarang kerangka advokasinya berbeda dari isu kekerasan masuk ke isu gugatan beberapa media, terus isu perempuan jurnalis juga menghadapi problem ketika meliput di lapangan. Nah, kerangka dan isu itu yang jadi agenda advokasi. Nah, kalau ditanya LBH Pers bekerja, ya kami bekerja, data kasus kami tiap tahun ada, hanya memang problem penanganan kasus untuk kasus kekerasan terhadap jurnalis itu banyak delay di aparat penegak hukum. Problemnya di situ. Berarti ada problem penegakan yang tidak fair untuk penanganan kasus-kasus teman-teman jurnalis. Padahal fakta, bukti itu sudah kami bantu serahkan kan, kami lengkapi, namun kami nggak tahu ada apa problem di internal kepolisian sampai perkara kasus kekerasan itu tidak sampai di P21 kan. Dan ternyata juga saya baru tahu dan ini juga bagian untuk seluruh jurnalis mungkin di Makassar bahwa LBH Pers ini adalah payung hukumnya mungkin jurnalis. Iya, lebih spesifik sebenarnya untuk mengadvokasi pers, karena sebelumnya saya itu bekerja di semua isu 2005-6 itu saya di LBH dan memang fokusnya untuk sipil politik. Di situ isu sipil politik masuklah di isu untuk teman-teman jurnalis, khususnya kasus kekerasan, kasus pencemaran nama baik, terus kasus ITE, itu dimensi isu yang
selama 13 tahun lah yang diadvokasi teman-teman LBH. Kita, berarti sudah 14 ya, sudah masuk 14 tahun. 14 tahun ya. LBH Pers ini ada di Makassar, dan sampai hari ini tetap komitmen eksis. Hanya memang skala untuk advokasi legal persnya itu rata-rata di kuasa ada melibatkan legal ad hoc. Kalau untuk legal persnya itu nggak banyak, 4-5 tim saja. Karena memang kerangka kerja advokasinya tidak banyak isu kan, kekerasan, ITE, kemudian gugatan perusahaan pers. Beda kalau di LBH itu sebelumnya dimensinya banyak, isu lingkungan, korupsi, jadi banyak jadi orang yang LBH butuh. Pers ini lebih spesifik untuk teman-teman jurnalis. Jadi perusahaan misalnya pers juga sebenarnya. Perusahaan pers juga ya. Hanya memang baru aja perusahaan pers merasa bahwa LBH mensupport, tapi memang perusahaan pers itu bagian yang bisa diadvokasi untuk di LBH. Dan memang kalau kita cari LBH yang fokus membela untuk jurnalis, misalnya kerja jurnalis, media, mungkin satu-satunya hanya LBH Pers kan? Iya, memang semangatnya berdiri LBH Pers di 6 provinsi, itu salah satunya di Makassar, bagaimana bisa mengadvokasi teman-teman jurnalis yang ada di wilayah masing-masing. Ya, dan nah, kerangka kerja advokasinya itu. Dan terima kasih sudah ada di podcast kami bicara soal, dan saya ingin sampaikan juga bahwa sangat senang juga hadir, karena LBH Pers sebenarnya ini di belakang tetapi sangat penting. Di mana perlindungan teman-teman juga secara hukum, karena tidak semua jurnalis juga paham soal hukum kan. Ya, itu problem advokasi di 5 tahun pendirian LBH Pers, karena isu yang kasus-kasus yang naik didampingi oleh LBH Pers itu rata-rata kasus kekerasan, dan coba kita urai problem kenapa teman-teman di lapangan itu mengalami tindakan kekerasan, karena pertama minimnya pemahaman dan perspektif kantor badinya terkait jurnalismenya, kemudian minim juga memahami dan mengetahui ternyata ada payung hukumnya gitu. Jadi dianggap Undang-Undang 40 tuh itu saja. Nanti aja dipakai kalau ada masalah gitu. Padahal sebenarnya harusnya terintegrasi Undang-Undang 40 itu di kerja-kerja teman-teman jurnalis. Jadi, kalau yang kasus yang baru-baru ini di Makassar Kak, yang sebelum Hera itu ada kan yang beberapa media besar termasuk Antara itu. Itu digugat juga. Digugat yang sampai 1 T ya? 1 triliun ya? Oh, itu ngeri juga Kak. Iya, itu coba kami monitoring juga, kita bantu untuk isu advokasinya. Nah, sekarang kan harus dipilah penanganan kasus, apakah ketika jurnalis berhadapan dengan hukum atau perusahaan pers berhadapan dengan hukum. Ada 2 ya? Ya, LBH Pers itu memilah penanganannya. Kalau jurnalisnya yang berhadapan dengan hukum atau dia mengalami kekerasan ketika dalam proses peliputan, ya kami pure mengadvokasinya sampai penanganan di tingkat kepolisian dan proses P21-nya kan. Tapi kalau perusahaan pers itu ada 2 upaya. Nah, karena perusahaan pers itu punya legal corporate, opsinya ada 2. Ketika dia berhadapan dengan persoalan gugatan atau kasus-kasus, opsinya ada 2, bisa mendeliver ke LBH terdekat yang bisa diakses atau LBH Pers, kemudian bisa juga mendeliver ke legal corporate-nya. Itu beda ya dengan corporate-nya. Nah, sekarang Kak, yang lagi hangat sekarang ini kan ada 2 media pelaporan ini dari Inikata dan Herald, dan kita baca di artikel itu gugatannya sampai 700 miliar. Itu boleh diceritakan bagaimana awalnya itu bisa, ini kan di Sulsel di Makassar ini ada 2 kejadian ya. Yang pertama 1 triliun yang beberapa media, kemudian yang kedua lagi ini ada muncul lagi gugatan media 700 miliar. Itu ada 2 media Inikata, itu bagaimana awalnya itu Kak? Kalau kita lihat kerangka lebih luas sebelum masuk ke gugatan di 2 media yang khusus ada di Makassar, di beberapa wilayah yang ada LBH Persnya itu baru ada kasus yang digugat di 2000 terakhir oleh masyarakat terkait isi berita. Baru ada 2 itu gugatan yang kemarin yang 1T
Kemudian kemudian yang gugatan ini dua media, Herald dan Ini Kata. Iya. Nah, itu terkait isi berita. Itu baru dua di Indonesia ya? Iya. Kalau dua tiga tahun terakhir, Iya. Sebelumnya ada juga di zaman Soeharto itu ada gugatan Tempo. Iya. Tempo juga pernah digugat juga sama Mentan terkait isi berita. Itu 2 tahun lalu 2019 kalau nggak salah, itu di Jakarta teman-teman LBH Pers Jakarta yang mengadvokasi dan mendampinginya juga. Iya. Tapi kalau khusus Sulsel 2 tahun terakhir sudah 3 media yang digugat dan nilainya sangat fantastis. Nah, menurutku itu tidak logis dengan nilai gugatan kalau mau diurai dengan sejauh mana perusahaannya itu punya nilai sahamnya kan. Iya, tidak logis. Atensinya menurut kami itu akan membangkrutkan sebuah perusahaan pers. Nah, kalau mau memberi efek jera ketika ada sebuah pelanggaran kode etik atau karya jurnalistik, kan ada mekanisme yang sudah diatur Dewan Pers. Silahkan tempuh hak jawab. Kalaupun misalnya hak jawabnya nggak di-replay oleh medianya, silahkan mekanisme ada ke Dewan Pers atau silahkan gugat pidana, lapor pidana. Itu kan banyak jalan sebelum menggugat ya, Kak. Bisa hak jawab. Iya. Untuk kasus ini, dia tidak lakukan hak jawab di awal. Dia langsung penggugat ini melapor ke Dewan Pers dan Dewan Pers melakukan penilaian. Turunlah penilaian terkait dua media ini harus melakukan hak jawab terhadap isi berita itu dan sudah dilakukan. Nah, ketika mekanisme itu sudah dilakukan, berarti perkara pers ini selesai harusnya. Tidak ada lagi upaya hukum lain seharusnya. Tapi ya yang terjadi dari buntut hak jawab itu ternyata ada gugatan nilainya sangat fantastis. Pertama, perusahaan persnya 500 juta, kemudian jurnalisnya juga turut tergugat. Berapa jurnalisnya? Dua media itu turut tergugat 100 M. Jurnalis pun digugat. Iya. 100 M. Iya, ini kan kemunduran demokrasi, Pak, karena penggugat bagian dari salah satu staf sus dan dia kan bukan pejabat, dia ASN, dia diangkat di-SK-kan dan digaji oleh negara. Kemudian digugat dua perusahaan ini. Sama saja dia menghalang-halangi proses demokrasi. Nah, pers itu pilar keempat demokrasi. Dia mengabaikan. Iya. Karena mekanisme hak jawab udah selesai, berarti itu dan permohonan maaf dilakukan, berarti mekanisme penanganan kasus pers itu udah selesai sebenarnya. Iya. Kalaupun misalnya mau menggugat dengan nilai fantastis itu kan bentuk yang tidak logis, itu bentuk perlawanan. Kembali lagi ke zaman Soeharto yang Tempo di Bredel di apa gitu kan, kok di Makassar dengan sekian penduduk ada orang-orang yang bisa melakukan seperti ini, itu kan sangat miris. Iya. Dengan media yang pilar demokrasi. Iya. Padahal tumbuh kembang di Makassar media online itu kuat loh, banyak. Iya, tapi dengan adanya ini kan bisa mempengaruhi, bagi saya mungkin jurnalis, mempengaruhi ngapain juga kita di media. Resiko tinggi, maaf, kesejahteraan juga tidak terlalu besar juga, standar lah. Resiko ancaman gugatan ada. Ancaman gugatan yang ada. Itu Mi. Kalau kita efeknya ini yang penggugat juga negara pula. Gimana lah ini jurnalis mau merdeka di konteks reformasi sekarang mundur kalau dilihat dari penggugat yang salah satunya adalah staf sus. Iya, staf sus ex gubernur ya. Iya. Dan kan kemarin Kak, pandangan kami bahwa kasus ini kan selesai di mediasi di pengadilan negeri. Tetapi ternyata tidak terjadi. Karena kami berasumsi dari dalil itu dan eksepsi kami menegaskan bahwa mekanisme yang sudah dilakukan Herald dengan hak jawab dan permohonan maaf itu bagian dari sebuah mekanisme akhir yang sudah diselesaikan dan itu sudah selesai. Dan Herald dalam hal ini tidak membuka peluang untuk nilai kompensasi yang 500 M itu. Asetnya juga berapa, bagaimana mau
kompensasi kan. Ya. Saya yakin Herald kalau kita gugat 500 miliar, semua pun dijual. Udah cukup. Iya, itu kan sebenarnya kalau mau bicara pandangan ketika memberi efek jera atau memberi edukasi untuk publik bahwa masyarakat bisa belajar dari persoalan hukum, tapi ini kan tidak memberi pelajaran, ini tidak memberi efek jera, malah membangkrutkan sebuah perusahaan dan bisa memiskinkan teman-teman jurnalis. Iya. Publik ingin tahu Kak, sekarang kasusnya Herald ini sejauh mana? Dari beberapa bergulir, mungkin apa sih perkembangan yang terbaru ini? Apa sudah pengadilan ini seperti apa semua? Ya, sidang terakhir itu tanggal 18 pemeriksaan saksi fakta tapi tidak hadir ya. Yeah. Dan ditunda tanggal 25 ini pemeriksaan saksi fakta dari penggugat dan pemeriksaan ahli dari Dewan Pers. Dewan Pers. Ya, berarti sebelumnya ada sidang lagi Kak? Sebelumnya? Iya. Berarti ini yang terakhir ya? Oh, masih ada setelah pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dari Dewan Pers, masih ada pemeriksaan fakta lagi, saksi fakta dari tergugat 1-2 mungkin. Setelah itu? Masih ada beberapa kali sidang. Banyak juga ya Kak? Ya diprediksi Mei Juni lah selesai. Mei Juni. Ya kalau nggak ada penundaan dan tanggal-tanggal merah kan. Dan panjang juga ternyata masuk sidang. Iya, kami proses sidang itu dari Januari. Itu masih semakin setengah tahun ya selesai. Yang kasus 1T itu kan 8 bulan, setahun lah selesai. Iya. Kan waktu juga yang dan itu ternyata menguras dan mengganggu psikologi kerja-kerja teman-teman yang berhadapan dengan hukum. Herald itu sangat berdampak ketika di awal proses gugatan ini kan psikologinya sangat down. Dan tapi di persidangan Kak, apakah ada? Apalagi jurnalisnya itu down sekali. Iya. Di persidangannya Kak, apakah ada yang maksud saya yang kita ingin disampaikan di isi persidangan seperti apa semua? Apakah yakin tidak bahwa di persidangan ini kita bisa menang atau apa? Oh ya, kami berupaya tetap akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat Herald dalam penanganan kasus ini, dan kami harap ya bebas gitu kan. Apa keinginan kita sehingga kita berharap? Dari beberapa kasus sih, kalau di referensi kita ada beberapa kasus yang rata-rata media digugat itu rata-rata alhamdulillah dikabulkan kan. Yang terakhir itu Tempo malah cabut gugatannya pas di proses mediasi kalau nggak salah. Ya kami kemarin berharapnya di proses mediasi itu selesai dan tidak lanjutkan, namun memang penggugat sangat getol dalam kasus ini. Dilanjutkan. Tapi kalau kita isi kontennya misalnya dari tulisannya itu, apakah kuat juga menjatuhkan hukuman Herald atau menurut kita itu biasa, tidak terlalu? Kalau untuk kewenangan mengurai isi konten itu kan harus memang ahli tafsir ya, melihat apa memang ada eksplisit menjerumuskan orang atau apa, tapi kan masih menggunakan duga, dan itu informasi konferensi pers loh. Nah, saya mau menekankan publik harus paham ketika yang di konferensi pers kan itu isu korupsi, isu pemerintahan, itu hak publik. Iya. Kenapa harus dipidanakan? Jaminan kepastian hukumnya jelas, publik itu punya akses informasi. Nah, kalaupun sekarang rata-rata yang digugat itu hasil berita conference, tidak ada jurnalis itu mau pergi meliput. Tidak ada Iya. Kita hanya liput saja berita-berita sosialisasi. Iya kan? Mana hak publik di situ? Secara tidak langsung jurnalis fungsinya itu membawa kepentingan hak publik, memberikan informasi. Iya. Nah, ketika proses conference di berita kasus itu yang dinaikkan oleh Indikator dan Herald, itu kan berita konferensi pers. Tidak harus sebenarnya dipersoalkan bagaimana cara mendapatkannya, karena itu conference. Beda kalau kasus privat.
kan mengundang. Ini konferensi pers, semua orang bisa mengakses informasi itu. Nah, bagaimana menguji informasi dan data itu? Ya silahkan semua media melakukan cross check dan verifikasi ke semua pihak. Tapi misalnya kan dia merasa bahwa akan terganggu secara pribadinya, Kak. Kenapa? Dia merasa, andaikan dia, tapi kan misalnya di dia merasa, isi berita Herald itu nggak menyebut nama. Dia hanya bilang dugaan staf sus. Jadi tidak menyebut nama jabatan, itu dugaan. Iya. Berarti kan jabatan publik, Kak. Hah? Publik ya. Iya, publik harus dapat informasi bahwa ada terjadi bla bla gitu kan. Nah, terus kalau dia bilang itu bukan itu pencemaran nama baik, buktikan dulu pencemaran nama baiknya. Tapi kan tidak ada proses pencemaran nama baiknya yang tiba-tiba masuk gugatan. Dan itu ada tulisan dugaan ya, Kak? Iya, ada dugaannya. Terus ketika diklarifikasi di proses hak jawabnya juga sudah diklarifikasi sama jadi klarifikasi itu dari pihak penggugat yang dimunculkan di laman redaksinya Herald. Iya. Hak jawabnya. Dan ini kata berita itu yang di-retweet kembali kan. Dan di bawah itu ada permohonan maaf atas tidak terkonfirmasinya. Nah, ke problem media online yang mengajar clickbait ya memang 1x24 jam kan harus kejar-kejaran tuh ya. Iya. Nah, memang kalau memang mau mengejar informasi yang akurat ya tetap harus terkonfirmasi. Iya. Tapi kan kelihatan nanti tahapan replay beritanya kan. Oh, ini terkonfirmasi oleh ini terkonfirmasi oleh ini. Itu kan udah. Iya. Beda kalau cetak harus butuh. Berarti pandangan kita bahwa tulisan yang ditulis Herald, kemudian ini kata ini kan publik ya. Karena itu menggunakan isunya, lihat dulu isu apa yang dia akseskan, yang dia munculkan. Korupsi kah, isu apa? Itu kan publik semua, kebutuhan kesehatan, pendidikan itu kan isu publik. Nah, Herald membuka informasi itu ke publik bahwa ada dugaan bla bla dan itu dinaikkan di beberapa media online. Makanya kenapa nggak semua media online itu dijadikan tergugat? Hanya 2 ini saja yang dijadikan tergugat. Target poinnya entah apa, maupun mengedukasi publik bahwa hati-hati dalam menghasilkan sebuah karya jurnalistik tuh. Namun nilai gugatannya kan gila. Di luar dari standar yang bisa dipahami. Kalau memang memberi edukasi ke perusahaan pers, kasih nilai 0 aja. Supaya memperbaiki sistem redaksinya, memperbaiki ininya kan. Iya. Kinerja profesionalismenya. Ya berarti ini bukan spirit memperbaiki ya. Ya, tidak spirit efek jerah, spirit membangkrutkan perusahaan dan memiskinkan jurnalis. Iya. Jadi kasus... Kan kalau mau mengedukasi orang itu atau mengedukasi publik itu salah satunya kan efek jerahnya apa? Memberi pelajaran kan? Iya. Nah, tapi tidak membangkrutkan orang, tidak membuat orang menjadi miskin. Kita tahu standar gaji karyawan jurnalis berapa? Iya. Dia harus bayar berapa tahun? Seandainya, tapi semoga perkara ini. Tapi LBH Pers ini yakin bahwa Insya Allah. Karena kami juga berjejaring dalam mengadvokasi ini, ada keterlibatan koalisi kebebasan jurnalis, ada AJI Indo, ada Kontras, YLBHI, LBH Pers Jakarta, ada Imparsial, itu koalisi advokasi untuk kasus kebebasan berekspresi. Jadi koalisi, berarti di kasus 2 ini ada koalisi ya Kak? Kalau untuk lokal area, kami punya koalisi advokasi, itu gabungan 4 organisasi profesi, ada PJI, IJTI, AJI, PFI, satu apa lagi lupa ini, LBH Pers, sorry. LBH Pers ya. Ya. Nah, itu lokal. Kalau nasional? Nasional kami pula koalisi kebebasan jurnalis, KKJ itu lebih banyak ke jaringan Kontras, Imparsial, terus YLBHI. Di situ ada juga SafeNet masuk, ada LBH Pers Jakarta, AJI Indo, IJTI. Itu semua lebih luas di sana. Dan itu terintegrasi dan terinformasi terkait advokasi di sini. Mereka berjejaring. Berarti di antara semua jejaring ini, misalnya lokal mulai nasional itu sudah mulai juga melakukan advokasi ya kan? Di koalisi ini sudah 2 kali diskusi. Kemarin dengan SMSI kan, kemudian dari AJI.
melihat perspektif bagaimana di Makassar kok terjadi beberapa kali gugatan-gugatan ini, ada masalah apa yang harus kita evaluasi bersama kan. Apakah itu jurnalisnya, apakah itu perusahaan persnya, apa yang harus diperbaiki dalam sistem perusahaan persnya. Dan publik juga harus belajar bahwa ketika memang ada yang dirugikan, ya mekanismenya hak jawab, dan mekanismenya silahkan melapor ke Dewan Pers. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, LBH Pers juga boleh memberikan dispute pendapat untuk mekanisme apa yang harus saya lakukan ketika berhadapan dengan perusahaan pers. Kami siap memberi advies juga. Hanya kan terkadang awam masyarakat dalam penanganan kasus ini toh biasa langsung lapor ITE. Nggak bisa. Padahal udah ada MOU antara Dewan Pers dan Kapolri terkait mekanisme penanganan kasus jurnalis. Jadi ketika konten itu adalah karya jurnalistik, nggak boleh menggunakan undang-undang ITE atau pasal yang lain. Kalau harapan kita untuk pengadilan ini ada tidak? Kami harapnya perkara ini bebas ya. Bebas, dan semangat proses semangat kerja-kerja teman-teman di jurnalis itu kembali tumbuh, lebih memperbaiki diri, lebih profesionalisme, lebih berhati-hati di lapangan ketika meliput area-area yang sangat resisten seperti teman-teman jurnalis perempuan juga. Itu harus tetap menjaga, mengkanter bodinya dalam space-space publik itu, dan melihat juga area-area yang memang bisa dia akses gitu. Pelaporan media Herald dan ini kata senilai 700 juta ini 700 miliar ya, sangat memang sangat itu kalau urunan di beberapa perusahaan pers nggak cukup itu duitnya. Mungkin digabungkan semua perusahaan pers di Makassar nggak cukup. Iyalah, harus berapa tahun nutupin itunya ya. Nggak cukup. Nggak. Koalisi perusahaan pers mungkin dengan nilai 700 SMS nggak bisa. Belum sampai. Iyalah. Nah, itu mungkin yang menjadi terakhir, mungkinkah apa yang untuk penegak hukum ada yang ingin disampaikan soal pelaporan, soal dugaan kasus ini, Kak? Kasus ini yang pelaporan media. Kalau untuk gugatan media ini kan sebagai kewenangan pengadilan negeri ya. Kita juga nggak bisa mengintervensi pengadilan negeri menolak sebuah gugatan, karena asasnya mereka menerima semua gugatan dan akan menguji nanti fakta-fakta hukumnya di proses peradilan. Nah, terkadang kendalanya di situ. Ya, kita nggak punya rem di pengadilan negeri. Kalau di proses kepolisian kita punya MOU. Di kejaksaan punya MOU juga. Terus di mana lagi, Kominfo kalau nggak salah. Ada kan? Itu. Berarti memang untuk pengadilan negeri kami belum, teman-teman yang mengadvokasi isu ini khususnya DP belum ada MOU. Berarti itu tugas kita lagi ke depan ya, untuk maksudnya ada filter dulu lah sebelum masuk ke pengadilan. Dan itu mungkin menjadi isu yang menarik juga, Kak. Itu harus jadi terobosan dan kerja panjang dan advokasinya semua lini, Dewan Pers, LBH Pers, teman-teman perusahaan pers seperti yang membawahi organisasi perusahaan pers, itu salah satunya. Misalnya gini, di tahap mediasi itu kan yang hadir hakim mediator yang dipilih. Nah, kami terkendala mau merekomendasi hakim mediator yang punya perspektif pers, Makassar nggak ada. Belum ada lisensi untuk itu. Banyak sih hakim-hakim mediator yang punya lisensi isu lain gitu kan. Tapi khusus pers belum. Kalau Jakarta ada. Di Pengadilan Negeri Jakarta itu ada beberapa teman-teman ahli yang punya lisens terkait hakim mediator pers. Tapi kan mereka punya wilayah tersendiri, nggak bisa lintas provinsi. Kalau di Makassar belum ada ya. Ya, itu juga mungkin jadi PR teman-teman di perusahaan persnya untuk kita advokasi. Mendorong ada hakim-hakim yang punya hakim mediator ya khususnya. Karena perkara PMH itu kan pasti dimediasi dulu. Nah, kami harap di proses mediasi itu semua perkara gugat media itu selesai gitu kan. Tapi toh ini ya panjang lah perjalanan ini. Sangat. Ya, pun memberi efek jerah, sebenarnya sangat mengganggu psikologi teman-teman yang digugat. Akhirnya tidak mengganggu dan itu berefek ke perusahaan-perusahaan lain. Dan ketakutan itu muncul karena gugatan ini. Nah, itu sebagai bayang-bayang proses
demokrasi yang sebenarnya dari 98 sampai sekarang mengalami kemunduran, khusus di Sulawesi. Indeks kemerdekaan pers katanya di Sulawesi itu aman, di angka 6 7 apa 8 toh. Kenapa masih ada gugatan ini? Perspektif berarti kan ada problem. Ada masalah ya. Iya, Berarti perspektif mindsetnya itu. Kebebasan pers di Sulsel ini menurun. Ya, di gugatan ini sebenarnya itu dampak dari, apalagi penggugatnya kan backgroundnya mantan staf sus. Iya, publik ya. Iya. Nah, itu mungkin yang menurut kita menjadi PR kita untuk diskusikan. Terima kasih banyak atas hadir di podcast kita. Kita berharap dengan hadirnya advokasi seperti ini bisa menjadi referensi kita untuk bagaimana ke depan kita media juga berhati-hati. Kemudian juga kita bagaimana menemukan solider ya, kebersamaan sesama media, advokasi, dan tentunya juga tetap mengawal demokrasi. Iya. Dan pesan terakhir itu tetap semangat untuk teman-teman jurnalis, walaupun memang banyak problem di perusahaan pers, tapi tetap semangat, tetap profesionalisme dijaga. Ketika Anda di jalan itu, ketika Anda di rule itu, dan tetap memegang kode etik jurnalis, insya Allah teman-teman akan lebih profesional dalam bekerja. Walaupun resiko, pressure dan segala macam itu bagian dari tantangan dan penguatan kapasitas teman-teman nanti di lapangan. Tapi insya Allah itu pasti bisa dilewatin. Semangat buat teman-teman jurnalis. Untuk kasus gugatan media, jadikan jadi sebuah pelajaran dan evaluasi kan. Tapi jangan mundur. Kualitas dan integritasnya tetap dipertahankan. Siap, terima kasih Kak atas masukannya, dan itu akan menjadi pegangan kita. Semoga ke depan jurnalis di Sulsel di Indonesia semakin bagus, kebebasan berekspresi semakin meningkat, demokrasi juga semakin bagus. Terima kasih Kak atas hadirnya di podcast kita. Dan tentunya ini bukan episode terakhir soal ini. Kami pun akan terus mengadvokasi, akan memanggil tokoh-tokoh atau pakar, akademisi bicara soal ini. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.